bagaimana mengetahui sendiri ada peristiwa kecelakaan seperti itu? Sebentar ya, sebelum dijawab. Ini berdasarkan cerita, ya, bukan berdasarkan ia berada di situ. Jadi ya, makanya sebentar, gantian bicaranya. Dari tadi kami kan pasif ya, sekarang kami ingin bicara lah. Posisikan bahwa ini adalah saksi, bukan terdakwa. Jadi jangan diarahkan, jangan ditekan, jangan dipaksa untuk keterangannya. Bebaskan untuk saksi berbicara. Ya, gitu ya. Rakyat mendukung Pak Deddy Mulyadi. Nggak boleh kampanye di sini. Nggak boleh kampanye. Ini pertanyaannya bertingkat majelis. Rumit untuk saya cerna di kepala saya. Terlebih setelah jam makan siang tiba sesungguhnya. Setelah kadar gula menurun, ya, informasi tumpah ruah agak sulit saya cerna. Pengacara yang waktu itu mendampingi Bentar ke-8 ya. itu. Tadi dari termohon juga bilang nanti melebar kemana-mana. Akhirnya jadi melebar kemana-mana. Sebentar ya. Yo, Bang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, Abu Senderan, juga ada Pakun Boboan. Dua tapi makok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Santai People, siapa yang hari ini dapat kuliah gratis gara-gara nonton sidang PK ya, dapat materi dari Bang Reza Indragiri dan Pak Susno. Terus juga dapat apa ya? Penyegaran hati dari kesaksian Kang Deddy gitulah ya. Ada banyak best moment yang bisa kita rangkum nih ya. Nggak banyak juga sih, cuman ini menarik lah pastilah ya. Kita langsung meluncur aja kali. Just. Nih yes. Ini ada momen menarik saat pihak jaksa disemprot oleh Ibu Hakim karena mungkin pertanyaan yang wadidaw ditanyakan kepada Kang Deddy ya. Ini momennya tadi mungkin satu pipa ada yang udah lihat juga, tapi kita remind lagi nih, ceki wau. Nah, kemudian ini mungkin kita langsung ke pokok permasalahan saja ya Pak Teddy dan Pak Teguh, karena saya pikir ini sudah terlalu melebar kemana-mana. Karena menurut kami pada awalnya memang tim dari pemohon menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Tetapi mungkin dari sebagian besar apa yang Pak Deddy sampaikan, kami ingin menegaskan apakah Pak Deddy memang bisa menyatakan bahwa itu ada kecelakaan tunggal dan memang Pak Deddy menyaksikan sendiri atau bagaimana mengetahui sendiri ada peristiwa kecelakaan seperti itu? Sebentar ya, sebelum dijawab. Ini berdasarkan cerita, ya, bukan berdasarkan ia berada di situ. Jadi ya, makanya sebentar, gantian bicaranya. Dari tadi kami kan pasif ya, sekarang kami ingin bicara lah. Ya, jadi dengar gak? Dari tadi kami pasif nih, sekarang kami pengen bicara karena ini udah kali kedua. Kali pertama yang kemarin Pak Jogi pun digituin juga, udah jelas. Ini sebagai apa gitu kan, jelas tuh kan. Ditanyain emang ada di tempat kejadian. Si pertanyaannya kan datangnya sebagai apa, kecuali datang sebagai saksi mata kejadian tersebut gitu. Sampai ngegas nih Ibu Hakim ya. Ulangi lagi ya. Bentar, gantian bicaranya. Dari tadi kami kan pasif ya, sekarang kami ingin bicara lah. Ya, jadi ini atas keterangan ini ada cerita dari orang yang bercerita ya. Posisikan bahwa ini adalah saksi, bukan terdakwa. Jadi jangan diarahkan, jangan ditekan, jangan dipaksa untuk keterangannya. Bebaskan untuk saksi berbicara. Gitu ya. Nah itu dari kalau mungkin Santai People nonton dari pas nanya itu gaya nanyanya kayak nanya terdakwa gitu, neken gitu. Makanya akhirnya ditegur sama hakim. Ini saksi loh bukan terdakwa, jangan neken, jangan ngotot gitu. Tolonglah. Ada cerita dari orang yang bercerita ya. Posisikan bahwa ini adalah saksi, bukan terdakwa. Jadi jangan diarahkan, jangan ditekan, jangan dipaksa untuk keterangannya. Bebaskan untuk saksi berbicara. Gitu ya. Kami hanya ingin menegaskan supaya itu dicatat di tetap akan dicatat dalam berita acara. Semua persidangan, semua apa yang terjadi dalam persidangan tetap dicatat dalam berita acara. Terima kasih, Majelis. Terima kasih.
Itu aku kalau nangkep bahasa kasarnya ya kan tadi barusan halus yang disampaikan sama hakim bahasa kasarnya mah. Ya kan emang pasti gue catat, emang tugas gue begini nyatat, baru gue serahin ke MA gitu. Iya, nggak usah disuruh juga udah gue catat gitu ya. Gue kan PK ini kan nggak memutuskan nih, Ibu Hakim ini tuh hanya merekap nih ada apa. Iya. Udah serahin nanti ke apa namanya Mahkamah Agung untuk memutuskan gitu. Nanti kalau nggak lengkap ya gue yang salah, ya pasti gue nyatet selengkap-lengkapnya. Kayak lu nggak usah dikit-dikit biar biasa kan ya. Iya pasti gue catat. Tolong lanjut lagi Ibu. Lanjut. Pak Dedi belum jawab. Saya lanjutkan Pak Dedi. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh majelis, artinya dalam hal ini Bapak adalah sebagai saksi de audito ya, ada testimoni de audito ya, artinya yang mendengar, mengumpulkan dan sebagainya. Artinya seperti itu, bukan saksi fakta yang pada saat kejadian ada di situ, baik saksi itu mata. ada di tempat kecelakaan di jembatan, kemudian kejadian di showroom, di belakang showroom, kemudian kejadian mengejar dan sebagainya, Bapak tidak mengetahui secara pasti. Nah, dalam hal ini Bapak kedudukannya bukan sebagai saksi fakta, tetapi sebagai saksi testimoni de audito ya, begitu. Nah, saya ingin tanyakan tadi terkait Bapak dengan ada panggilan ingin menyampaikan bahwa mencari tahu dari keterangan saksi gitu ya, itu kan di luar persidangan, ya kan? Artinya keterangan yang disampaikan oleh mereka itu tidak disumpah, ya kan? Artinya mereka bebas memberikan keterangan tapi itu tidak di bawah sumpah. Nah, ketika disandingkan dengan keterangan mereka sebagai saksi yang ada di persidangan yang kemudian kami sidangkan, kemudian hasilnya ada putusan dan sampai tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi. Ya, di hasil keterangan-keterangan itu tuh mungkin keterangan yang Bapak sampaikan itu ada persamaannya dengan berkas dan ada juga perbedaannya sedikit mungkin ya, yang Bapak sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya ingin tahu, langsung ke pertanyaan ya. Siap yang mulia. Apa alasannya Bapak? Langsung ke pertanyaan ya, karena bridging ke pertanyaannya panjang banget. Ya walaupun panjang itu dengan maksud, ya kalau aku tangkap ya, framing kayak lu cuma ngumpulin cerita doang gitu, nggak tahu kejadian, ceritanya juga beda-beda, ada bedanya sama berkas nih. Terus juga kan yang cerita nggak dipakai sumpah, jadi ada kemungkinan bohong. Aku nangkap itunya. Oh, oke. Yang aku tangkap juga kayak mau ngebandingin apa, lu mau mastiin dari mana, kan itu juga cuma cerita doang, nggak di bawah sumpah gitu kan. Sedangkan kalau dibandingin sama yang di persidangan yang dulu itu kan itu di bawah sumpah gitu kan. Bro, IPD nggak datang ya. Nih kita ulang dari pas Ibu Hakimnya nyeletuk nih. Ada juga perbedaannya sedikit mungkin ya, yang Bapak sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya ingin tahu, langsung ke pertanyaan ya. Siap yang mulia. Apa alasannya Bapak apa yang menjadi alasan Bapak untuk melakukan istilahnya sendirilah, maksudnya apa ya, melakukan pemeriksaan atau pembuktian sendiri? Tidak, artinya kan perkara ini muncul itu setelah adanya SPDP masuk ke kejaksaan, kemudian penangkapan Peggy dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan Bapak sendiri, bukan menggandeng pihak-pihak yang berwajib, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak itu berdasar? Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Belum dijawab. Tadi sudah dijawab ya. Jadi tolong disimak pertanyaannya. Jadi tidak ada pengulangan lagi ya. Karena ini persidangan masih ada yang lain. Kalau kita cuma berputar di sini terus nggak akan selesai, gitu ya. Jadi tolong disimak. Begitu juga dengan kuasa pemohon, sama dua-duanya, kuasa pemohon maupun termohon. Tolong disimak pertanyaannya. Jadi jangan ada pengulangan lagi, gitu ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya hanya ingin lebih mendetail aja Bu, artinya tadi kan sudah memang mengatakan bahwa itu panggilan jiwa. Artinya maksud saya, kalaupun seperti ini kan, iya. Jadi maksud saya tadi Bapak itu melakukan, dijeletukin langsung pertanyaan gitu. Soalnya buat ke pertanyaan tuh bridgingnya kayak cukup lumayan panjang. Balik lagi, aku ngerti posisi Ibu Hakim ini minta nggak usah bertele-tele karena Kang Dedi sama Teguh ini sampai ditumpuk dua berbarengan gitu. Itu
itu ahli aja itu masih 5 lagi. Terus masih ada 1 saksi fakta. Jadi total hari itu tuh untuk 8 orang nih, 2 nih dibarengin gitu. Jadi tight banget waktunya gitu. Jadi daripada buang-buang waktu di pertanyaan yang sama, mending langsung aja gitu ya. Iya, langsung dan 7 poin pertanyaannya. Nggak apa-apa, nggak perlu pakai bridging juga kok gitu. Iya. Ini kan sudah memang mengatakan bahwa itu panggilan jiwa. Artinya maksud saya, kalaupun seperti ini kan, iya. Jadi maksud saya tadi, Bapak itu melakukan itu sendiri, kenapa tidak menggandeng pihak kepolisian? Yang pertama bahwa saya tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena tugas saya aja menyajikan informasi. Informasi ini bisa digunakan oleh kuasa hukum, bisa digunakan oleh jaksa, bisa digunakan oleh penyidik. Dan seluruhnya kan terbukti hari ini bahwa seluruh data informasi yang saya sampaikan bisa menjadi landasan bagi PK-nya Sakatata. Dan nanti bisa menjadi landasan bagi PK-nya 7 terpidana. Dan kemudian para pihak yang berkeberatan terhadap berbagai kesaksian yang diduga palsu 2016 semuanya berproses, dilaporkan ke Mabes Polri. Apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah bagian dari upaya saya untuk membantu alat penegak hukum agar mendapat informasi yang sempurna terhadap peristiwa ini. Tuh, harusnya kayak berterima kasih nggak sih? Jadi kayak nggak usah repot-repot nih. Ini gue udah apa istilahnya ya, sudah melanglang buana buat ngumpulin informasi. Nih kaji deh gitu kan? Nggak juga. Untuk yang merasa dirugikan, nggak akan mungkin dong kamu berterima kasih sama orang yang rugiin kamu gitu. Nah, balik ke kalau tadi ditanya kenapa nggak menggandeng, justru di sini menurutku ya lebih bagus kan berawal dari independen sendiri. Gua nggak ada pihak A pihak B, semua gue datengin. Nah, menunya seperti ini, Bang Suka, Kang, gue boleh pinjam menu ini deh buat landasan ya gitu. Silakan. Misalnya nanti dari pihak yang mana, wah ini bagus nih untuk menekankan nih menu yang ini nih, boleh silakan ya. Buktinya ada salah satu kuasa hukum juga yang di satu sisi dia mengkritik, ngapain sih lo bikin terus. Di satu sisi dia mengambil ya kan, yang diwawancara tuh dia menunjukkan bahwa waktu mandiin bla bla bla. Nah, kayak gitu kan. Iya, di satu sisi dia mengkritik, apa ngapain sih nggak guna begitu. Satu sisi dia pakai itu buat landasan dia berargumen di TV. Ada lah inisialnya Let It Go. Projen ada itu Projen yang itu, tolonglah. Dan juga kan kalau yang aku tangkap Kang Deddy tuh kayak menjangkau mungkin orang-orang yang belum sempat datang ke persidangan pada zaman dulu, pada waktu dulu gitu kan. Jadi kayak biar nambah keterangan lebih lengkap lagi nih gitu kan. Sama ini kalau yang aku tangkap ya dari awal tuh dia memanfaatkan keterkenalan dia supaya si narasumber yang diajak bicara tuh agak segen buat bohong. Terus lebih rileks gitu, kayak itu Kang Deddy itu lebih rileks gitu. Iya. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Baik, terima kasih. Sekarang untuk Pak Teguh ya. Teguh kan hadir sebagai saksi bukan di perkara Sakatata ya, tapi di perkara yang dewasa. Betul? Betul ya. Jadi dalam hal ini Teguh tidak ada kaitannya dengan Sakatata. Betul. Kemudian kalau untuk tadi Mas Teguh ini mengatakan bahwa saya mencabut keterangan dan sebagainya. Muka si Teguh udah gini, apa sih gitu, ngomong apa sih gitu. Mungkin bingung dengan bridgingnya ya. Muka si Teguh perhatiin. Betul. Kemudian kalau untuk tadi Mas Teguh ini mengatakan bahwa saya mencabut keterangan dan sebagainya. Itu memang keterangan itu memang di dalam berkas perkara. Memang Pak Teguh tidak menerangkan bahwa saya berada bla 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 di rumah itu, tapi itu adalah keterangan yang diminta oleh seseorang yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, bahwa pada waktu itu ada seseorang yang datang ke tempat untuk Pak Teguh mengatakan hal seperti itu, betul? Tidak. Jadi yang ada di rumah itu siapa? Ya Pak Jogi ya emang datang ke Teguh nyeritain yang sebenarnya, yang di rumah Bu Nining, ke rumah Hadid, lalu ke ini rumah Pak RT Pasren, kontrakannya. Iya, ke rumah Pak RT Pasren. Iya. Cuman di dalam BAP kan Teguh disuruh menerangkan bersama dengan pelaku yang dewasa. Tapi Teguh, saya tidak mau mengatakan seperti itu karena saya memang tidak mengatakan seperti itu.
Ya karena diarahkan sih waktu itu dari tahun 2016. Diarahkan. Terus iya. Kemudian ada dalam berita acara kan juga menerangkan Pak Teguh itu ada seseorang penasihat hukum yang datang kemudian memberikan amplop. Ada Teguh menerangkan ada seperti itu. Keterangan seperti itu? Dalam BAP. Aslinya sih tidak ada itu tuh. Tidak ada. Iya. Kemudian datang ke persidangan waktu menjadi saksi. Iya. Datang. Iya. Kemudian ada majelis hakim waktu itu menanyakan, termasuk dengan datangnya berbarengan bersamaan dengan RT Pasren tidak? Iya. 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 Pada waktu itu ada majelis hakim menanyakan terkait siapa PH-nya, kemudian ada tidak menunjuk siapa PH-nya? PH-nya? Iya. Pengacara, maksudnya saya, maaf, pengacara yang waktu itu mendampingi Bentar ke 8 ya. gitu. Tadi dari termohon juga bilang nanti melebar kemana-mana, akhirnya jadi melebar kemana-mana. Sebentar ya. Jadi fokuskan, tadi kan pertanyaannya ada nggak sakatatal di situ gitu loh. Itu maksudnya. Kalau misalnya saudara dari termohon pertanyaan seperti itu ya, akhirnya melebar kemana-mana jadinya. Betul Bu, ini hanya untuk menegaskan saja bahwa keterangannya yang bisa. Aduh, aku kasih jempol banget buat Bu Hakim hari ini. Iya bener juga sih, tadi di awal bilang jangan lebar kemana-mana dari temennya ya gitu kan. Oke nggak lebar, ya udah masalah ini aja gitu. Karena di awal sebelumnya tuh Teguh sempet ditanya-tanya juga gitu. Abis itu barusan Ibu Jaksa menekankan, oh lu nggak ada berarti ya sangkut pautan sama sakatatal ya? Nggak ada. Ya udah kalau menurutku ya udah nggak ada, ya udah ngapain kalau nggak ada urusannya karena ini urusan PK sakatatal. Iya. Tapi malah makin dikorek, aku nggak ngerti maksudnya mau ngarah kemana gitu. Aku sih nggak nangkap loh tadi. Anjir ini ngarahnya kemana ya gitu. Aku jadi Teguh aja gitu kan. Apa sih ini teh? Jujur aku tuh agak bingung sama pertanyaannya Mang, karena apa ya? Ininya tuh apa, itunya tuh apa gitu kayak ya berkata seperti itu, mengatakan itu gitu kayak ini kemana nih, ngomong yang mana nih gitu. Karena kan dia Teguh kan banyak ngomongnya, nggak cuman A B C doang gitu kan, banyak gitu kan. Jadi yang ini tuh apa gitu. Jadi aku bingung. Iya di sini makanya aku mencoba nebakan lainnya apa nih, mau mengarahkan opini bahwa Teguh itu sebenarnya nggak berbohong tapi sekarang yang berbohong, atau mau menegaskan bahwa oh berarti Teguh dulu bohong karena ada upaya iming-iming atau intimidasi dari pihak PH-nya gitu atau apa gitu. Apa sumpah bingung liar. Lanjut lagi. Lanjut. Kalau misalnya saudara dari termohon pertanyaan seperti itu ya, akhirnya melebar kemana-mana jadinya. Betul Bu, ini hanya untuk menegaskan saja bahwa keterangannya yang disampaikan itu memang udah sesuai dengan berkas BAP gitu loh Bu. Gitu. Itu saja sih sebetulnya. Saya ingin yang disampaikan itu tidak perlu mencabut keterangan karena memang keterangan itu dalam berkas perkara yang disampaikan kamu benar. Kita jadi tanya kamu aja ke Teguh ya. Iya, gitu lah maksudnya. Tanya aja ke Teguh. Tadi sudah ditanya Bu. Maksud saya bahwa BAP yang disampaikan di dalam BAP itu yang disampaikan oleh Teguh itu ya, tidak perlu tanya aja langsung ke Teguhnya. Itu pernyataan itu dicabut nggak yang di BAP? Iya, titik. Beda. Dicabut. Beda yang mulia. Bertentangan dengan yang disampaikan oleh Teguh berarti. Soalnya Teguhnya bingung ini. Jadi kalau mau bertanya itu langsung ke intinya. Ini kan orang awam ya. Beda kalau kita berbicara dengan sesama. Silakan Pak Dedi jelaskan. Gitu loh. Izin yang mulia, boleh saya menjelaskan? Yang Teguh. Sebentar dulu. Ini mau bertanya ke siapa? Ke Teguh atau ke Pak Dedi? Tapi pertanyaannya langsung. Baik. Jangan muter-muter ya. Ini bingung nih, kelihatan wajahnya Teguh bingung. Ya, baik. Jadi mau mengarahkan udah Teguh nggak perlu nyebut BAP, keterangan kamu sudah benar gitu tadi sama ya katanya. Sudah sama gitu, nggak perlu nyebut BAP. Padahal ya setahu kita yang selama ini ngikutin ya, mohon maaf kalau salah ya. Teguh mau nyabut karena di BAP dia ngaku ikut empam nginep. Iya, gitu, nginep di rumahnya kan? empam. Nginep di rumahnya empam. Terus juga di persidangan dia ngaku dosa karena mau ngomong jujur terus takut, terus ditodong. Kenapa kamu beda sama BAP? Iya disuruh oleh salah satu siapa gitu, dikasih wis siapa, akhirnya nyebutlah tuh, mention tuh nama PH itu. Gitu. Ternyata mau ngarahin, udah nggak usah nyebut BAP, keterangan kamu sudah sama gitu. Si Teguh mah mungkin mikirnya naon sih ieu teh gitu kali. Lanjut lagi. Lanjut. Saya tidak membuat Teguh bingung, tidak.
saya sudah menyampaikan ke channelnya Pak Dedi. Nanti Pak Dedi yang saya hanya ingin bertanya kepada Teguh Pak. Nanti ada tadi kesempatan Bapak kan sudah selesai. Jadi Teguh kan menceritakan mencabut keterangan. Iya. Iya kan? Mencabut keterangan bahwa saya pada waktu itu disuruh memberi keterangan saya berada di rumah berada di rumah RT Pasren, tidur di sana. Dalam BAP keterangannya bersama dengan para terdakwa yang 8. Betul nggak itu? Tidur di rumah Pasren bersama 8 terdakwa yang lain. Ya betul, saya tidur di rumah Pak RT Pasren. Kalau yang tidur di rumah Pram tuh diarahkan. 8 terdakwa enggak tuh? Harusnya bersama 5. Nah kalau gini Mang, akunya jadi ngerti karena dia udah sebutin. Tapi ini jebakan loh. Dia harusnya nyebutnya 5 loh. Dengan 5 memang total yang tidur di rumah Pak Pasren tuh 10 orang. Teguh sama Pram berdua sama 8 orang. Cuma dari 8 itu yang sekarang jadi terpidana, yang dulu terdakwa itu 5. Tadi bilang dengan 5. Jadi seolah-olah mau Saka ngarahin, betul, Saka juga ada di situ. Padahal di awal bilang kamu nggak sama Saka kan? Iya. Nih. Iya. Iya kan? Mencabut keterangan bahwa saya pada waktu itu disuruh memberi keterangan saya berada di rumah berada di rumah RT Pasren, tidur di sana. Dalam BAP keterangannya bersama dengan para terdakwa yang 8. Betul nggak itu? Tidur di rumah Pasren bersama 8 terdakwa yang lain. Ya betul, saya tidur di rumah Pak RT Pasren. Kalau yang tidur di rumah Pram tuh diarahkan. Enggak, maksudnya saya nggak nanya itu, saya nanya betul berarti Teguh tinggal tidur di rumah RT Pasren. Iya betul. Bersama dengan 8 terdakwa yang lain atau tidak? Iya, bersama. Bersama. Iya. Cukup yang mulia. Bersama yang 5 narapidana. Dan 8, 5 kan? 5. Teguh, didengarkan dulu pertanyaannya, mau dijawab ya. Ya. Kalau Ripaldi mah saya tidak kenal, itu bukan orang situ. Ya, jadi berapa orang yang temannya nginap di rumah Pak Pasren? Eka, Eko, Jaya, Hadi, Supri. Nah, berapa orang itu? 5. Interupsi yang mulia, saya sampaikan, banyak Bu Jaksa. Ini yang membedakan. Keterangan ini adalah kontra daripada keterangannya Pak Pasren. Sedangkan Ibu Jaksa seolah-olah mengarahkan bahwa seperti itu ceritanya. Padahal kejadian yang di rumah Pak Pasren itu benar nginap. Kalau mereka nginap di situ tidak ada kasus pembunuhan di sana. Tapi karena Pak Pasren mengaku tidak ada orang itu, dianggap bahwa gara-gara nggak ada di rumah Pak Pasren maka mereka lah pelakunya. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Yang mulia. Itu ceritanya. Jangan balik-balik pertanyaannya. Juga menyimpulkan sendiri yang mulia. Silahkan dari termohon. Ini waktunya untuk termohon. Sudah? Mungkin cukup ya mulia. Cukup. Ketawa yang mulia ya. Aduh, wadidaw sekali ya. Rada ini ya, rada kenceng gitu ya. Kita bergeser. Yes. Ninyo. Yes. Ini juga sempat terjadi haru momen gitu, tapi nggak terlalu lama ya. Saat Bang Farhad menanyakan kepada Kang Dedi yang waktu tadi posisinya sebagai saksi fakta gitu ibaratnya, nilai apa gitu kan, ibaratnya rasa apa yang didapatkan ketika mewawancarai Saka gitu kan dalam penelusuran Kang Dedi. Ciki wow. Play. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Keinget dia ya. Dari 15 tahun selama 3 tahun 8 bulan ya. Terus sisanya wajib lapor gitu kan.
Tapi balik lagi ya, masuk akal di awal, mulai masuk akal tuh ya saat Kang Deddy neken ini, kalau ini pelaku nih keluar bebas ya udah, lu adem ayem, ngapain lu nyari perkara ibaratnya kan, menggugat. Tapi saya dipikir-pikir, oh iya juga ya, apalagi sekarang statusnya sebelum sidang PK itu dia benar-benar udah bebas murni, masih tetap mau fight gitu. Tadi sampai waktu Kang Deddy nahan nangis itu kan suaranya getar gitu kan, aku lihat Bang Farhat juga nahan nangis kayaknya. Begeter juga ya. Tapi namanya kalau nggak jahil bukan Bang Farhat namanya. Jadi ada momen lowong tuh sela-sela di saat Kang Deddy selesai mau berganti ke ahli kalau nggak salah, Bang Reza tuh urutan kedua tuh ya. Itu Bang Farhat sempat ya mungkin jahil bercanda gimana sampai ya ditegor dikit sama hakim, tegor dalam artian bercanda juga nih, meluncur. Nih saat Kang Deddy beres ceki-ceki apa? Play. Silahkan kembali ke belakang ini untuk. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi, sukses selalu. Semoga jadi Gubernur Jawa Barat, amin. Ya kampanye. Rakyat mendukung Pak Deddy Mulyadi. Nggak boleh kampanye di sini. Nggak boleh kampanye. Tapi ditanggepinnya bercanda juga kayaknya. Ya walaupun ada benernya tapi kayak ya udah slow aja gitu. Nah ini enggak kan nih? Apa? Jangan marahin saya lagi ya gitu. Karena ini kan udah ibaratnya transisi time gitu, agak-agak lowong gitu, agak luas gitu di waktu ini. Tadi nyeletuk, jangan marahin saya lagi ya, karena ya semalam gitu ya after beres persidangan kemarin tuh kan ya mungkin kecewa gitu kan Bang Farhat dan tim karena Dede nggak bisa datang gitu. Dimarahin Kang Deddy gimana ibaratnya segala macam loh. Makanya tadi akhirnya begitu sekarang kejadian datang, dan menurutku ini impact opening yang lumayan jos loh. Aku juga dari berapa kali persidangan PK aku baru ngelihat Ibu Hakim seaktif ini gitu buat ibaratnya nyetop jaksa yang misalnya mau overlapping gitu. Kalau kita flashback sama yang tadi ke Pak Jogi nggak disentak atau semprot sekeras itu gitu kan. Mantap. Sekarang Bang Farhat udah nggak marah lagi gitu ya. Impactnya lumayan ini ya, lumayan berpengaruh juga sepertinya ya sidang hari ini ya. Kita kasih next ya. Nih yo. Momen saat mungkin Bang Farhat nggak terlalu nangkep gitu ya, atau nggak terlalu familiar ya dengan style Bang Reza Indragiri gitu ya kan kalau style Bang Reza tuh nggak bisa diambil sepotong segini doang, harus the whole case-nya ya. Di sini saat menurutku agak kegocek, agak syok juga saat yang sering Bang Reza omongin di Brevos, di diskursus gitu kan, yang setelah adanya pengumuman dari kan di Fumas kalau nggak salah yang katanya menyatakan Ibtu Rudiana tidak terlibat gitu kan, Bang Reza terus mengkampanyekan itu kan. Oke, kalau kayak gitu ada pengumuman kayak gitu ya saya minta maaf karena gitu sebelumnya kan sempat ngejudge ini. Iya. Di persidangan pun sempat dimention seperti itu, dan Bang Farhat responnya ceki-ceki. Play. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu. Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Gitu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon ya. Izin saya sampaikan sedikit Maju. Ya sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi,
ahli minta maaf ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan kita tidak tahu mana yang benar. Kan seperti itu kan? Betul majelis. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya majelis. Terima kasih. Tapi enak apa ya yang pas momen aku pengen banget nayangin full tapi nggak bisa, durasinya panjang banget itu karena ya sekaligus ngegali ilmu ya, sampai teman-teman netizen yang nonton live pada komen lumayan nih kuliah gratis terus dibilang pada dikuliahin, terus ada yang bilang aduh PH-nya fokusin dikit gitu karena ada beberapa pertanyaan kan Bang Reza mah lurus, lu nanya apa, lu nanya partnya yang mana gitu ya, gua kan jawab pertanyaan lu gitu, terlepas merugikan atau menguntungkan gua nggak mikirin itu, yang jelas lu nanya apa ya gua jawab pertanyaan sesuai lu keahlian gitu. Dia. Jadi harus cermat lah menanyakannya gitu. Tapi menariknya seriusnya ada, dagingnya ada, bercandanya juga ada. Ini Mama mau fokus ke beberapa bercanda momennya aja. Kalau bahas dagingnya full-fullan sampai itu bisa langsung meluncur ke fullnya. Iya. Nih nextnya. Just. Ninyo. Yes. Ini aku nyebutnya ngehe momen Bang Reza nih, ceki-ceki bawa. Play. Ya, Saudara ahli, yang tadi saya akan konflik of interest dengan kepentingan sehingga dibiarkan gitu. Tadi saya berpikir bahwa saudara minta maaf kepada Rudiana, tapi dengan perlindungan terhadap Rudiana, saudara malah mengalihkan rasa kecewa itu terhadap institusi gitu. Itu pikiran saya. Makanya apakah ada tanda koma atau tetap mengatakan seperti tadi, tapi itu kita biarkanlah berlalu. Maksud saya, bagaimana pendapat ahli tentang Rudiana yang menjadi pahlawan tapi bingung kan, karena ini kondisi kayak kita sebagai lawyer. Rudiana, kalau anakmu meninggal beban beratnya sedih banget terasa, tapi coba dibalik bayangkan anak orang-orang yang nggak salah itu dihukum, bagaimana jika itu menimpa keluarga kita, diperlakukan seperti itu gitu. Karena dari motif aja yang akan saya pertanyaan berlanjut, bisa nggak pembunuhan yang terjadi ini meninggal, dibunuh Vina atau diperkosa gara-gara ada 3 orang yang ditolak cintanya kira-kira gitu. Tolong saudara menjelaskan. Ini pertimbangan hakim loh, tercatat. Ini pertanyaannya bertingkat majelis. Rumit untuk saya cerna di kepala saya. Terlebih setelah jam makan siang tiba sesungguhnya. Setelah kadar gula menurun, ya, informasi tumpah ruah agak sulit saya cerna gitu. Ya ice breaking ya dikit-dikit. Biar nggak durasi terlalu panjang nih, aku skip ke yang pertanyaan soalnya jawaban yang ngehe juga menurut gue nih, meluncur. Ceki play. Satu-satu saja. Satu-satu. Pertama peran Rudiana, karena peran apa ya, dominan. Baik, udah stop situ dulu. Saya jawab majelis. Tadi sudah saya sampaikan majelis. Saya ini menganggap Ibtu Rudiana ya majelis sebagai personil penegakan hukum, bukan sebagai orang tua korban. Kalau sebagai orang tua korban, saya paham lah, saya bisa rasakan kepedihan beliau yang ditinggal oleh darah dagingnya sedemikian rupa. Dan saya bersimpati dengan itu. Tapi saya ingin memberikan perspektif terkait dengan Ibtu Rudiana, berarti sebagai personil Polri. Berdasarkan informasi yang saya simak di media, saya sekali lagi menyimpulkan Ibtu Rudiana sebagai sosok personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan institusi Polri. Yes. Itu simpulan saya dulu. Tolong jangan dipotong dulu ya. Betul. Ini sebenarnya pengulangan dari yang tadi sebenarnya. Majelis. Alhasil majelis, kalau begini majelis, kalau kita baca kode etik profesi Polri, di situ ada sejumlah mekanisme yang bisa mengubah seseorang yang berstatus sebagai pelanggar etik. Jadi misalnya seorang personil Polri hari ini sudah disimpulkan melanggar etik.
tapi lewat mekanisme etik berikutnya ada di dalam kode etik itu, bisa saja statusnya berubah. Karena itu per detik ini saya tidak punya acuan berpikir yang lain kecuali simpulan dari Mabes Polri bahwa Ibtu Rudiana selaku orang tua korban tidak melakukan pelanggaran etik. Karena saya tidak punya pilihan, maka saya harus menganggap Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak membuat laporan palsu. Saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak melakukan penyiksaan, baik dengan tangannya sendiri maupun mengorkestrasi pihak lain. Dan saya harus tidak boleh lagi memandang Ibtu Rudiana kehilangan objektivitasnya, mengacu pada simpulan Mabes Polri. Mengacu pada simpulan gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa nangkep gede ya disebut sarkas, tapi ya emang beneran minta maaf karena sebagai orang yang patuh sama hukum ibarat ya udah keluarnya kayak gitu gitu. Jadi kalau mau dikomplain yang keluarinnya gitu, yang berisanya gitu. Tolonglah. Mantap, pokoknya hari ini daging semua dar-der-dor pada bes. Ini kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo. Yes. Ini saat momen Pak Susno. Balik lagi Mama mau nge-highlight beberapa momen uniknya ya. Kalau pengen tahu isi persidangannya gitu kan, keterangan ahlinya, meluncur ke fullnya. Durasinya panjang banget sumpah, tapi Santai People wajib nonton. Ini unik momen saat Bang Farhad lagi-lagi Bang Farhad ditegur sama hakim itu kacamata hitam buka. Silau katanya, silau ujungnya ngaku ya ngantuk gitu. Ceki. Play. Yang mulia. Kami tambah sedikit. Tolong kacamata hitam diganti dengan yang putih. Ini bisa silau ya? Apanya yang silau? Lampunya. Masa silau, kami juga dari tadi nggak silau. Ya. Maksudnya kalau pakai kacamata hitam kita nggak tahu apakah tidur atau tidak gitu loh. Siap. Penyimak atau tidak gitu. Begitu juga dengan pengunjung sidang ya yang pakai kacamata hitam, tolong dibuka. Ya. Kenapa? Oh, glukoma. Boleh kalau glukoma. Apa tadi glukoma juga? Saya ngantuk aja kalau keterangan. Supaya nggak ngantuk saya pakai kacamata hitam. Baik. Semua kacamata hitam semua di sini kan? Berarti semua di situ ngantuk sebenarnya kan. Tapi lumayan lah, kadang suka ada ice breaking dari Bang Farhad gitu biar udah nyairin suasana, nggak usah terlalu tegang gitu kan. Tuh lihat Saka gitu. Iya, aku juga fokus sama Saka karena dia udah nggak tegang, tiap-tiap Saka kalau ngedenger celetukan Bang Farhad tiap-tiap nih Nyo, kita kasih ke nextnya Nyo. Just. Nih di lastnya, ini momen saat Bang Farhad sama Kang Deddy ngebahas soal kesurupan nih ya menariknya. Karena kan suka nggak suka dari keterangan-keterangan keluarga korban gitu ya, Kak Marliana gitu kan yang beredar itu kan banyak juga netizen yang menangkap oh ini seolah-olah si kesurupan lah yang men-trigger ya nggak, perubahan laka yang tadinya, perubahan kasus yang tadinya laka menjadi peminihin birincini gitu kan. Suka nggak suka itu viral banget tuh kasus kesurupannya. Ini saat ditanya nih ceki-ceki play. Saudara saksi beragama Islam? Alhamdulillah. Sepengetahuan saudara saksi percaya nggak dengan kesurupan? Saya tidak percaya. Karena apakah dengan kesurupan saudari Pina ini mengarahkan saudari percaya dengan apakah latar belakang itu sehingga saudara ikut juga menjadi bagian penuntun arah kesurupan tersebut? Dari sisi sains yang saya miliki dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya adanya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami lemah dalam mental. Artinya kesurupan dalam Pina yang dalam Linda itu saudara kesampingkan ya? Tidak percaya terhadap kesurupan. Baik. Kan karena nanti ruhnya nggak bisa dihadirkan di pengadilan. Oke, saudara saksi. Udah ketawa aja lah Bang Farhad, gak usah ditahan. Iya ini menyenggol masalah ya sedikit banyak, suka nggak suka ya. Sepertinya banyak juga netizen yang menilai trigger utamanya soalnya kan dari cerita kakaknya after si Linda kerasukan itu direkam, dikasihlah kan ke si bapak itu. Gitu. Abis itu bla 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 yang nggak tahu men-trigger apa enggak, cuma dari cerita yang diceritakan kakaknya Vina di channelnya Bang Rensu ya seperti itu. Jadi wajar ketika banyak penonton yang menangkap sepertinya ini kerasukannya nih yang men-trigger begitu. Karena kan
Ya begitulah. Habisnya kita meluncur ke Super Thanks ya. Soalnya kalau ngebahas momen-momennya banyak banget momennya, balik lagi nggak cukup sejam 2 jam. Tapi hari ini dar-der banget sih sidangnya sih, keren. Ya jangan lupa tetap setia mengawalnya teman-teman Santuy People, teman-teman netizen ya. Yuk dikit lagi walaupun kemarin kayak aduh nggak pede nih begitu persidangan hari ini, apalagi pas Kang Deddy, Bang Reza juga dar-der, Pak Susno dar-der banget pokoknya Maya. Yuk bisa ya optimis, kawal terus kayaknya mengarah ke titik terang ya, semoga ya. Kita sekarang menuju ke tes yang besar-besar. Belajar. Just. Seperti kita kalian ada 3. Nanti singkat-singkat aja karena seperti panjang-panjang ya. Yang pertama kita buka dari Saninata, para Pak Pol yang waktu itu menyiksa kejam sekali memukul dan memaksa minum. Jahat banget. Ternyata para tersangka ini malah tidak bersalah. Harusnya melindungi rakyat, ini mah ya. Oke. Disambut sama email darurat, kamu jahat, Aib, jahat kamu. Itu kan dialognya Kang Deddy, tolonglah. Dari Rosi Putri Tasko, kita yang rakyat miskin jadi punya ketakutan sendiri jika kasus seperti tidak diusut tuntas. Nah, eta. Jadi kalau dituntas jadi kayak wah. Ternyata rakyat kecil juga bisa kok dapat keadilan gitu. Even dia. Numpang komen, mati keadilan bagi rakyat kecil, jadi ingat kata Gus Dur. Betul. Waimi numpang lapak, memang mau tanya yang las itu cuplikan sih. Enggak tahu. Adikku. Nextnya dari Novita, kalau yang terakhir emang kalau memposisikan diri sebagai keluarga yang ditinggal pasti sangatlah sedih, tapi kesannya itu loh seperti memaksakan pelakunya yang harus mereka. Kalaupun merasa benar ya sudah ikuti saja penyelidikan yang sekarang. Toh kalau memang mereka salah, mereka akan tetap di dalam. Tapi kalau bukan mereka, ya dosa ditanggung ada sendiri sih. Nah di sini sebenarnya tadi tuh Mama mau ngebedah press release kemarin Bapak Ibtu Rudiana beserta tim Hotman Paris. Cuman tadi berhubung persidangan lebih dari persidangan aja. Nextnya ada dari Indonesia, numpang nyomang makin kusut, saling ada pembuktian yang makin mecah konsentrasi publik. Harapan saya semoga kesini semoga terang benderang. Ralina Distia, Hotman dan Kompres sama Runia. Iya ini tadinya mau dibedah, cuman persidangan lebih dar-der-dor. Agus Trisno sepertinya si Bang Pipit sedang ikut. Dari ini ya, Lonely Boy apa ya, numpang lapak, Pajar Set Boy, hati-hati. Ada dari ini ngebahas dulu, gue pikir Pajar Set Boy kasihan, tapi semenjak lihat Pajar Set Boy dipeluk-peluk Livi Renata, gue sadar kalau gue yang kasihan Eta. Ada dari hilang. Itu kok nggak kelihatan itunya ya, Ritmore tulisannya. Ada 2 jenis kasus lucu di negeri Konoha contohnya, dan kasus ini kembar tapi beda, bedanya kasus Vina, gak ada bukti jasa tapi bisa kolaborasi antar, AS, Batu, Ralina Distia udah, Artko, Farhad Abbas minta hakim menghadirkan saksi polisi saat pertama kali Vina ditemukan dan hakim memberitakan itu adalah tugas pemohon bukan pihak jaksa yang menjelas hakim. Iya memang kurang lagi aturannya gitu kalau PK gitu. Kalau PK ibaratnya kuasa hukum tuh kerja keras. Ripa Siva, thanks. Roy Andreas, no problem. Ini lanjutnya Ralin udah. Emania Kartina. Eta si Aep, can sebeuh belum kenyang juga ya ngebohongnya dengan omongan-omongan penuh kebohongan ya. Si bohong mah bohong aja katanya. YouTuber channel PHDD sengaja ngamandikan karena dia bakal dihadirkan di sidang PK 7 untuk menjadi senjata pamungkas eta. Yunita sedikit channel. Masukan untuk Fitra. Di medsos ini banyak konten kreator yang beberapa juga ada yang seolah acting, jadi acting kamu sih masih kasar, belum halus, jangan sok-sok acting. Artko udah, Sankyu, Nyomang cuma mau bilang aku gemes pengen colok mata orang baca puisi si anjing. Lasnya dari apa tuh? Apa Samit? Apa nggak ada yang kasih briefing ke ya nangis di kubu anak. Bahaya marane mah ngabahayakeun wae komennya teh habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen, bisa bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasanya dan Mamang, Abu yang pakun yang dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.